Oke teman-teman, jadi kali ini gue pengen ngebahas komentar-komentar dari kalian yang berkaitan dengan atau yang ada di video gue yang membahas soal uh, trouble-nya trouble-nya motor Smooth Suzu yang gue punya, yang gue miliki dan gue udah upload kan ya, besar dua minggu yang lalu deh, gitu ya, 2 minggu yang lalu. Dan antusias warga-wargi YouTube nih cukup lumayan ya, padahal ini bukan di short. Biasanya kalau yang gede itu di short, ini gue mendapatkan sekarang ini ya, sekarang sudah mendapatkan sekitar 1000-an views ya, alhamdulillah, dan 13 komentar, sehingga itu membuktikan bahwa memang antusiasme kalian tuh luar biasa ya terhadap hal ini, problem ini, dan in general terhadap motor listrik Molis. Jadi kita bahas nih berdasarkan komentar kalian ya, biar uh, kita juga diskusi bareng-bareng nih, karena kan konsep dari channel YouTube gue ini diskusi ya. Jadi kalian bisa denger nih diskusi dari podcast Cekes ini gitu ya. Oke, sorry gue agak pilek ya, karena lagi musim temen-temennya pancaroba. Oke, dari Antons 4147. Bantu jawab ya, motor listrik dengan baterai punya sendiri akan awet karena pemakaian baterai tidak terus-menerus dicas. Semisal 2 sampai 3 hari baru dicas. Kalau baterai swap ini akan dipakai umum. Baterai habis pengguna tinggal swap sama baterai full. Dan udah full dipakai lagi hingga habis. Udah habis dicas, dicas lagi gitu ya maksudnya ya. Jadi bikin baterai tidak awet. Iya, perusahaan swap kasih garansi baterai seumur hidup, tapi tuh baterai diganti pun hingga balik modal dulu. Oke, jadi kita bahas ya, Pak Antons. Jadi gini, terima kasih Pak Anton sudah komentar ya. Jadi gini, ini ada benar dan ada persepsinya menurut saya. Ini sekali menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya benarnya itu adalah memang namanya baterai itu ada lifetime-nya, ada ya apa namanya, ada battery health. Itu biasanya anak-anak iPhone tuh udah pada ngerti tuh battery health ya, gitu. Cuman battery health ini itu nggak melulu bergantung pada cas full, dipakai lagi cas full, enggak, karena memang konsep baterai itu kan dicas. Tapi battery health ini bergantung pada umur dan pemakaiannya, gitu. Pemakaian di sini maksudnya gimana? Pemakaian di sini adalah pertama, itu kan motor itu punya beberapa mode ya, beberapa mode berkendara. Ya gua tahu tuh ada yang eco, ada yang standar, ada yang sport gitu kan. Nah di situ, nah dari itunya ya kita bisa simpulkan ada mode-modenya itu kita harus tahu mana mode yang bisa ngedrain baterainya secara signifikan. Dan ngedrain itu dalam artian tuh mengurangi baterainya, level baterai secara signifikan, dan mana yang paling aman gitu loh. Nah, yang paling aman udah pasti eco karena namanya sendiri eco ya. Terus yang standar juga aman tuh gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih lebih ke ya udah kita mainnya di eco sampai standar, karena kalau sport memang dia top speednya lebih tinggi. Cuman efek sampingnya itu juga lebih banyak gitu. Salah satunya ya kita cepat habis baterainya, dan namanya baterai yang dipakai sampai habis itu lebih rentan untuk terkena pengurangan battery health yang signifikan. Contoh handphone, ya kan? Ini contoh logis aja ya. Contoh handphone. Handphone ini kita pakai gitu ya sehari-hari gitu. Coba deh, lu main YouTube terus, lu main TikTok terus gitu ya. Dibandingin sama lu main game terus, bener-bener terus-terusan main game. Kira-kira yang battery health-nya lebih aman itu YouTube terus, TikTok terus, atau game terus? Gitu. Pasti YouTube sama TikTok ketimbang games. Kalau games itu kan kerja HP itu jadi lebih ya. Kerja RAM semua prosesor tuh lebih berakibat ke baterai. Gamers di sini pasti setuju deh sama gua. Orang yang suka main games, apalagi mainnya sambil dicas ya, itu ya udah pasti. Itu battery health ya pasti turun. Pasti turun, yang iPhone tuh segala macam, iPad, battery health-nya pasti turun. Maka dari itu
berdasarkan kinerja daripada si motor sebenarnya. Kalau battery health, kalau memang ngebahasnya di sini adalah battery health itu kan nantinya akan berhubungan dengan baterai yang jelek ya nantinya gitu. Ya karena battery health-nya udah rendah banget jadi nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Nah jadi itu sih yang bisa gua sampein ya untuk komentar ini gitu. Jadi bukan masalah atau perkara di charge HP full dipakai lagi, charge pakai, itu memang cara kita menggunakan baterai, di charge terus kita pakai, di charge terus kita pakai Eh, motor listrik manapun, mobil listrik pun itu juga seperti itu. Jadi untuk komentar ini itu aja ya yang bisa gue sampein ya. Oke, lanjut lagi. User IN9CX9 CX7MN8R. Sharing aja ya, mudah-mudahan bisa membantu. Dari penjelasan vlogger tadi bahwa tukar baterai lah di tempat yang jarang disentuh banyak orang. Saya memakai Molis Fox R yang baterainya tanam dan kapasitas cukup besar, bisa mencapai jarak 130 km sekali ngecas di rumah. Saya pakai sudah lebih dari 4 bulan, baterai aman dan memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Intinya bapak atau ibu yang menggunakan Molis harus mengenali dulu kelistrikan kendaraannya masing-masing. Karakteristik kendaraan masing-masing dan rencanakan persiapkan kebutuhan kendaraan dengan baik. Contoh, kalau jarak perjalanan 80 km, lihat Google Map. Dan bapak atau ibu tahu bahwa jarak tempuh baterai tidak mencukupi, sebaiknya siapkan charger untuk charge di UPL, PLN di kota terdekat atau bawa baterai cadangan. Jangan ganti baterai di swappable karena kita tidak tahu kualitas baterai penggantinya. Oke. Jadi untuk user sekian ini ya, terima kasih udah komentar. Tapi di kasus ini sayangnya ya, Smooth ini tidak mengeluarkan motor untuk dicas di apa tadi itu sebutannya tuh, pokoknya tempat ngecas umum ya kayak UPL, PLN gitu ya. Enggak gitu konsepnya Pak. Jadi berbeda dengan Polytron, berbeda dengan Alfa gitu ya. Smooth ini memang mengeluarkan motor untuk di swap sebenarnya. Adapun home charging itu sebatas home charging biasa gitu. Jujur gue sekarang pun menggunakan home charging teman-teman ya, karena udah desperate gue. Jadi ya sebulan sekali ganti si baterai. Udah gitu gantinya juga di Smooth Retail tuh, di Jalan Panjang apa di mana tuh, pokoknya di daerah situ lah. Karena apa? Ya biar garansi bagus lah gitu kan di Smooth Retail langsung, ya kan? Itu ada teknisinya juga di situ teman-teman ya. Itu informasi aja. Jadi kalian kalau mau nge-swap home charging tuh, saran gue sebulan sekali di swap. Bukan home chargingnya ya, bukan home charger ya, tapi baterainya tetap di swap karena biar prima terus. Itu di swapnya itu gue saranin di Smooth Retail di pusatnya lah intinya kayak gitu, atau Smooth Retail terdekat pasti insya Allah sih ada, sih harusnya ada gitu ya. Nah jadi ini nggak bisa diterapin nih sama teman-teman yang menggunakan Smooth Suzu, Smooth Tempur. Sayang banget nggak bisa diikuti nih cara ini. Kalau bisa ya kita dari awal juga sudah ngecas Pak gitu. Masalahnya nggak bisa nih gitu loh. Jadi mohon maaf ya, bukannya kita ini ya, tapi memang nggak bisa Pak. Jadi mohon maaf sekali nggak bisa diikutin cara ini gitu ya. Tapi bahwa kita harus mengukur jaraknya itu ya udah pasti lah Pak ya kan, namanya kita, apalagi kita cuman jaraknya 50 km apa ya kalau nggak salah ya. Jadi ya ada user sekian lagi nih udah gabung grup WA Zoy Zuzu Owner Indonesia, ditanya gitu ya. Belum, karena grup WA saya udah kebanyakan Pak ya. Cuman bisa dipertimbangkan ya, ntar saya suruh anak-anak untuk join nih. Boleh diinformasikan aja Pak untuk nomornya atau gimana, ntar linknya atau gimana ya, nanti kita join. Oke. Dari Pak Hendra Prasetyo 8295, baterai baru mending jangan di swap, mending di charge sendiri. Betul, itu adalah salah satu hal yang saya sesalin gitu ya, hal yang gue sesalin gitu karena saya tahu banget tuh ya kan, pas dapat itu baterai gitu kan, saya udah kepikiran beli home chargingnya gitu kan, tapi kok ada rasa
ganjel nih di hati, karena dalam pikiran kan pasti memperhitungkan soal kita udah bayar bulanannya itu ya 40.000, 30.000 untuk berapa kilometer gitu kan. Kita harus bayar untuk home charging lagi, kita harus bayar untuk listrik lagi. Itu ganjel banget. Tapi akhirnya sekarang saya jadi pakai home charging. Jadi nih teman-teman yang beli dan memang punya uang ya, itu punya budgetnya lah ya, itu beli aja home charging ya teman-teman. Jangan udah pokoknya beli aja home chargingnya gitu. Dan kalau bisa, kalau mau swap pun kalau dirasa nih baterai udah ada penurunan gitu ya, jadi jahat nih ya, cuman ya maksudnya, tapi gua saranin swabnya itu langsung di smoothnya gitu, langsung di kantor smoothnya, di dealer smoothnya, biar langsung ditangani teknisi sana gitu. Jadi nggak ada baterai yang rusak gitu loh. Gue selama apa namanya swab di smoothnya langsung tuh nggak ada yang rusak-rusak sih gitu. Jadi aman banget gitu ya gitu. Jadi beli aja home chargingnya 1.200.000-an, jadi masih make sense. Tapi ya kalau dihitung-hitung dengan bulanan yang kita keluarkan 30.000, 40.000, 50.000, itu kita harus bayar listrik lagi, jadi nggak make sense gitu. Jadi ayolah, smooth nih ya, gimana nih solusinya gitu ya. Kita udah bayar loh bulanan gitu ya. Kayaknya ada dari Denny FW tadi. Terima kasih ya Pak Hendra udah komentar. Dari Denny FW ya, kayaknya ada satu lagi yang kurang diperhatikan. Setahu saya baterai itu tidak boleh sampai 0%. Namun pengguna Molis kayaknya nggak paham nih. Padahal mirip-mirip sama baterai HP. Jadi mending sudah 20% mending segera ganti. Nah ini betul banget gitu ya. 20% pun jangan sampai gitu ya. Kalau bisa mau 50 diganti gitu. Cuman permasalahannya memang jadi males nge-swap tuh apa? 50 nih kita ganti, kita dapat tiba-tiba ya kan cuman 60. Ya kan paling banter 70. Jarang yang 100 gitu loh ya. Jadi karena apa? Karena banyak yang 10% baru diganti gitu. 10% baru diganti. Itu jadi ngecasnya lama gitu loh. Dan itu baterai cepat rusak karena tadi battery health. Jadi kayak iPhone gitu kan. Lu cas dari 20% terus menerus, itu juga karena apa? Sekali lagi kinerja baterai lu juga jadi berat. Gitu loh. Thank you Mas Denny udah komentar ya. Lanjut lagi ke tutup Paul Johan Ferdian. Enaknya pakai Molis yang baterainya bisa tukar dan charging di rumah, atau SPKLU itu nggak tergantung dengan swap. Kalau udah dapat baterai yang bagus dan awet, ya udah di-keep aja, nggak usah ditukar-tukar. Ya, iya, itu tadi sama sih yang penyesalan saya juga gitu ya. Ya udah, itu jadi pembelajaran, dan bagi kalian yang mau ngambil itu ikutin kayak gitu ya. Nah, terima kasih Pak Tutup Paul Johan Ferdian ya. Dari Yohanes Tinalah 8197. Kelemahan sistem swap adalah berpotensi dapat baterai yang boncos. Makanya setelah beli Molis baru lalu saat ganti swap, tidak ada jaminan baterai kita yang baru dapat tukar baterai yang boncos. Inilah yang perlu diperbaiki perusahaan swap. Jadi sistem swap cocok buat abang ojol aja. Untuk pengguna akhir atau konsumen, mending beli Molis yang baterainya bisa dilepas dan dicas di dalam rumah atau apartemen. Iya sih, setuju. Cuman ini gue juga pengen ngomong gini, cuman kan agak takut ya sama teman-teman Gojek, pokoknya ojol lah semuanya. Gue takut menyinggung gitu kan. Tapi kan maksudnya gini ya, buat kenyamanan bersama gitu ya. Karena kan kita mengerti banget kebutuhan teman-teman ojol tuh pasti lebih berat lah daripada kita ya kan, yang hari-hari cuma dibawa kerja segala macem. Tapi kan harusnya perusahaan gitu ya, perusahaan tuh memfasilitasi inilah, bukan membedakan ya, tapi lebih ke menyesuaikan kebutuhan gitu loh. Takutnya ntar kita juga mengganggu teman-teman ojol juga jadinya ini kan terganggu sama kita gitu. Jadi ya gitu ya. Itu gitu, kita mah respect, bener-bener respect bang. Dan gue selama menggunakan Molis
si Smooth Suzu ini gue banyak terbantu oleh teman-teman ojol, karena mereka yang paling ngerti, yang lebih ngerti teknisnya gimana. Dan itu gue thank you banget lah gitu buat teman-teman ojol gitu. Respect. Oke. Thank you Pak Yohanes udah komen. Dari Ibhun ya 5525. Buat bahan pertimbangan plus dan minusnya buat persiapan nantinya kalau migrasi ke motor listrik. Betul. Ya. Jadi memang ini buat pertimbangan. Dan apakah bisa Wolis itu menggantikan motor bensin? Sebenarnya tidak, teman-teman ya. Lu harus tetap punya motor bensin satu. Ya, kenapa gue bisa bilang gini? Karena just in case ada trouble lainnya dari motor listrik yang belum kita pahami, kita masih punya cadangan motor bensin. That's it. Gitu. Thank you Bang Ibhun. Lanjut lagi Surotar Mijan. Sistem swap efektif untuk battery type sewa. Kalau baterai yang harus dibeli dulu, pengguna pasti akan merasa rugi. Betul. Kalau baterai yang didapat dari swap station sudah drop. Betul. Gitu ya. Kalau sewa masih oke. Sewa nih dalam di sini yang gue tangkap ini adalah yaitu sewa baterai ya. Kita ini ya. Cuman ini kan kalau beli gitu ya, itu pasti ngerasa rugi lah gitu. Karena begitu kita swap drop. Betul. Thank you Pak Surotar Mijan ya. Lanjut lagi Ahda Herlambang Roragem gitu ya. Menurut saya kendaraan listrik sebaiknya digunakan untuk transportasi umum aja, bukan untuk pribadi. Iya, itu memang ya, Pak. Memang itu solutif sih, tapi ya masa sih kita nggak mau nyoba kan gitu ya. Kalau orang-orang yang punya penasaran tinggi pasti nyoba, jadi ya inilah hasilnya seperti ini. Oke, thank you Bang Pak udah komen. Dari Puji Magnus, seribet itu ya Bang, tetap semangat ya Bang. Thank you Bang. Ribet Bang beneran. Jadi memang harus siap lahir dan batin ya, gitu. Secara mental juga harus siap ketika kita itu tadi ya, berpindah dari motor petrol ke motor listrik ya. Sedih. Oke. Dari Hildan Fikri 5249, baterai listrik juga tak akan menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan. Nah, ini paling kritis. Emisi gas buangnya berpindah dari knalpot ke pabrik pembuat baterai listrik tersebut. Dan gak cuma pabrik, limbah baterai itu bisa juga ya kan menjadi pencemaran lingkungan yang tiada hentinya itu gitu. Sebenarnya gue takut banget nih ngomong kayak gini nih. Terus dibalas juga deh sama user IN9CX kayaknya yang tadi komen juga ya. Tapi emisi gas buangnya tertata hanya di suatu tempat di kawasan industri saja, dan pemerintah lebih mudah menatanya. Kalau emisi gas buang ada di kendaraan lebih susah ngaturnya. Betul sih Bang, betul ya. Cuman gini deh, kita coba bahas ya. Malah sebenarnya sistem swap seperti ini itu bisa mereduce pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena pakainya ganti-gantian kan secara nggak langsung gitu. Jadi satu orang itu nggak bawa satu baterai hitungannya teman-teman, tapi satu orang itu bawa satu baterai yang nantinya akan ditukar ke baterai lain. Jadi kayak apa ya? Bawa baterai bayangan gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak nggak bakal satu baterai itu nggak bakal dia ini kan teman-teman, dia nggak bakal dia kekep terus gitu loh. Maksudnya ngerti nggak sih maksud gue? Kayak di ganti itu kan hitungannya bukan satu, karena kalau satu itu kan lifetime ya, kayak kita gunain itu terus gitu kan. Karena kalau kayak baterai itu kan as a machine di mobil atau motor petrol atau bensin itu ya, jadi kita nggak bawa mesin hitungannya gitu, kita pakai mesin ntar bisa tukar lagi, jadi kayak gak banyak terbuang gitu loh di kemudian hari. Seharusnya kalau dieksekusi dengan baik. Nah ini makanya pihak swap harus berbenah sih sebenarnya. Itu bisa menjadi solusi sebenarnya kalau menurut gue ya, ketimbang baterai yang rechargeable yang cuman bisa juga di charging station gitu, bukan di swap gitu. Sebenarnya itu bisa loh gitu, tapi ya udahlah ya, kita berharap aja kedepannya ada perubahan.
Kalau bisa sih ada baterai yang lebih powerful lah dari siapa nih? Ini baterainya nih, apa? Pengada baterainya nih. Swap atau siapa nih? Pokoknya itulah ya. Oke, sekian aja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Sekian Cekes kali ini. Sampai jumpa di Cekes berikutnya. Bye bye.